Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu Terminal Bungurasih, Surabaya, seperti biasa padat dan riuh. Suara klakson, teriakan kenek, dan derap langkah penumpang bersatu dalam hiruk-pikuk yang nyaris tak pernah tidur. Di tengah keramaian itu, sebuah bus akap, antar kota antar provinsi, tujuan Jakarta perlahan keluar dari jalur, dikemudikan oleh seorang wanita muda berjaket denim dan topi hitam. Namanya Rani Anindya, usia baru 26 tahun. Dari kejauhan, Rani tampak seperti wanita biasa. Tapi bagi yang pernah satu bus dengannya, mereka tahu, gadis ini bukan supir sembarangan. Ia tenang, tepat waktu, dan terkenal paling sabar menghadapi macet maupun penumpang rewel. Tapi ada satu hal yang tak banyak orang tahu. Rani menyimpan masa lalu yang kelam dan keterampilan yang tak dimiliki supir biasa. Rani duduk di belakang kemudi, memasang sabuk, dan menyalakan mesin. Ia melirik kaca spion, memastikan semua sudah aman. Para penumpang mulai menaiki bus. Beberapa terlihat terkejut melihat seorang wanita yang duduk sebagai sopir. "Loh, supirnya cewek?" bisik seorang ibu-ibu pada suaminya. "Yah, asal nyetirnya bener aja udah cukup. Kita lihat nanti di jalan," jawab sang suami. Setengah meremehkan, Rani hanya tersenyum kecil mendengar bisik-bisik itu. Ia sudah terbiasa diremehkan. Tapi dia tidak peduli. Baginya, pekerjaannya bukan untuk pamer atau cari validasi, tapi karena ia punya misi. Dan perjalanan hari itu, tanpa ia tahu, akan membawa dirinya ke pusat perhatian nasional. Sekitar pukul 11 siang, bus memasuki wilayah tol Solo-Ngawi. Lalu lintas cukup lancar, hingga sebuah mobil patroli polisi tiba-tiba mengejar dari belakang, membunyikan sirine dan memberi tanda agar bus menepi. Rani mengernyit. Ia tahu ini bukan razia biasa. Ia sudah mendengar dari sesama supir tentang oknum-oknum polisi lalu lintas yang suka memalak dengan alasan sepele. Bus pun menepi. Dua orang polisi turun dari mobil patroli. Salah satunya berkacamata hitam, tubuh tinggi besar, memasang wajah galak. Tanpa basa-basi, polisi itu naik ke bus dan mendekati Rani. "Kamu tahu melanggar batas kecepatan?" tuduh si polisi sambil menuding. Rani tetap tenang. "Saya cuma 80 km per jam, Pak. Masih di bawah batas maksimal. Jangan ngajarin saya soal hukum. SIM kamu, STNK, kasih sini sekarang." Wajah penumpang mulai panik. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Tapi sebelum polisi itu mengambil dokumen, Rani tiba-tiba berdiri. Tatapannya berubah tajam. "Saya tahu Bapak bukan bagian dari razia resmi hari ini. Dan saya juga tahu, Bapak ini bernama Aibtu Guntur, sudah 3 kali dipindah karena laporan pemalakan di jalan," ujar Rani lantang. Polisi itu terkejut. "Heh, kamu siapa?" "Saya bukan sekadar supir bus," ucap Rani dingin. "Saya mantan anggota Densus yang kini menyamar." Suasana mendadak hening. Penumpang menatap Rani dengan mata membelalak. Aibtu Guntur mulai gelisah, tapi itu baru permulaan. Aibtu Guntur terdiam sejenak. Tatapan matanya menyipit, mencoba menakar apakah gadis muda di depannya hanya menggerta atau benar-benar tahu siapa dirinya. Sementara itu, tangan Rani perlahan menyelip ke dalam saku jaketnya, mengeluarkan sebuah dompet kulit kecil. Ia membukanya dan memperlihatkan sesuatu yang membuat darah Guntur mendadak surut ke kaki. Sebuah kartu identitas Intel cadangan Mabes Polri dengan cap resmi. "Ini kartu lama saya, Pak. Tapi semua data saya masih aktif di pusat. Saya hanya minta satu hal. Jangan coba-coba permainkan penegakan hukum di jalan ini," ucap Rani pelan,
tapi tegas. Penumpang yang tadi sempat panik ini mulai menyadari ada yang tidak biasa dengan sosok sang supir bus ini. Beberapa mulai berbisik satu sama lain, yang lain malah sudah merekam diam-diam sambil memasang mode diam di ponselnya. Ini maksudnya apa? Bentak Guntur, mencoba menutupi kegugupan. Tapi rekan polisi yang bersamanya, Bribka Reno, justru menarik pelan lengan Guntur dan berbisik, "Pak, dia beneran." Nama dia tercatat di sistem pusat. Rani Anindya, ex-Densus bagian infiltrasi. Saya pernah dengar soal dia waktu pelatihan di Ciputat. Guntur mencelos. Ia tak menyangka akan bertemu dengan orang seperti itu. Dan terlebih lagi, dalam wujud seorang gadis muda yang terlihat seperti supir bus biasa. Dengan gemetar, Guntur mencoba merubah pendekatannya. "Ini cuma pemeriksaan biasa kok, Mbak. Nggak ada maksud lain. Kami cuma jalankan tugas." Rani melipat kartu identitasnya dan memasukkannya kembali. Ia melangkah mendekat ke arah Guntur dengan penuh kendali, lalu berbisik tepat di telinganya. "Kalau saya mau, saya bisa kirim bukti rekaman ini langsung ke Propam. Tapi saya kasih Bapak kesempatan. Turun. Sekarang. Dan jangan ganggu bus ini lagi." Guntur dan Reno tak berkata apa-apa. Mereka langsung turun, masuk kembali ke mobil patroli dan pergi dengan wajah pucat. Rani kembali ke kursinya, menarik napas panjang, lalu menyalakan mesin. Sambil tersenyum kecil ke penumpang, ia berkata, "Maaf ya, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Jakarta masih jauh." Penumpang pun spontan bertepuk tangan. Bahkan beberapa berseru, "Mbak Rani keren. Luar biasa." Tapi bagi Rani, ini bukan tentang jadi keren. Ini soal kebenaran yang harus tetap dijaga di jalan. Karena ternyata, jalan tol pun bisa jadi ladang kecurangan kalau tidak ada yang berani melawan, dan misi Rani baru saja dimulai. Beberapa jam setelah insiden dengan oknum polisi tadi, bus yang dikemudikan Rani tiba di rest area KM 429 Semarang. Penumpang turun untuk makan dan ke toilet. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Rani, salah satu penumpang, seorang konten kreator TikTok bernama Aditya, mengunggah video kejadian di tol ke media sosial dengan judul, video berdurasi 1 menit 30 detik itu menampilkan potongan ketika Rani memperlihatkan kartu identitasnya dan Aibtu Guntur mundur dengan wajah tegang. Dalam waktu 3 jam, video itu telah ditonton lebih dari 1,2 juta kali, dan masuk ke beranda hampir semua pengguna TikTok dan Twitter. Di kolom komentar, warganet pun langsung heboh. "Gila, ini cewek keren banget, baru kali ini lihat oknum polisi diam 1000 bahasa. Mbak Rani, saya mau jadi penumpang setia busmu. Harusnya dia jadi Kapolda." Sementara itu, di Jakarta, Divisi Propam Mabes Polri juga sudah menerima video tersebut melalui banyak jalur, termasuk mention di akun resmi mereka. Nama Aibtu Guntur langsung masuk daftar pemeriksaan mendadak, namun yang tidak banyak orang tahu, video viral itu justru membawa bahaya besar bagi Rani. Di sebuah ruangan gelap di pinggiran Jakarta, sekelompok pria berbadan besar sedang berkumpul. Salah satunya, memakai jaket kulit dan berwajah bengis, menatap layar ponsel dengan tatapan dingin. "Rani Anindya," gumamnya. "Jadi dia masih hidup." Pria itu dikenal dengan nama Darto Gimbal, ex-penyelundup senjata lintas negara yang dulu sempat dibeku oleh tim Densus, dan salah satu orang yang pernah berhadapan langsung dengan Rani 5 tahun lalu. Kalau dia sudah muncul lagi di publik, itu artinya dia keluar dari perlindungan. "Waktunya balas dendam," ucap Darto sambil mengepalkan tangan. Di saat yang sama, Rani yang masih duduk di kursi kemudi tidak menyadari bahwa wajah dan identitasnya sudah tersebar luas. Ia hanya melirik kaca spion dan tersenyum kecil,
merasa lega karena penumpang kembali tenang, tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Entah kenapa, udara terasa lebih berat. Insting lamanya sebagai anggota operasi khusus mulai aktif kembali, dan ia belum tahu bahwa perjalanannya kali ini akan melibatkan lebih dari sekadar penumpang biasa, malah mulai turun saat bus yang dikemudikan Rani melintasi jalur Pantura. Hujan gerimis mengguyur jalanan, membuat suasana jadi lebih sunyi dan suram. Lampu-lampu jalan berkedip samar, sementara sebagian besar penumpang sudah tertidur pulas, namun Rani tetap terjaga. Tatapannya tajam menembus kaca depan yang sedikit berembun. Ia belum tahu bahwa sebuah mobil SUV hitam telah membuntuti busnya sejak keluar dari rest area Semarang tadi. Di dalam SUV tersebut, duduklah dua pria bertampang garang dan satu sosok di bangku belakang yang tak lain adalah Darto Gimbal. Wajahnya penuh bekas luka, dan sorot matanya menyimpan dendam yang mendidih. Biar dia pikir ini cuma perjalanan biasa. Kita buat dia lengah, ujar Darto sambil menatap bus di kejauhan. Aku ingin dia tahu bahwa masa lalu tak bisa dia kubur begitu saja. Di dalam bus, Rani masih memegang setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya sesekali mengecek ponselnya yang mulai penuh notifikasi. Pesan dari sesama mantan rekan Densus masuk satu persatu. Kirana, Ran, kamu viral. Semua orang tahu kamu mantan Densus sekarang. Kenapa kamu buka identitas? Komandan Heru, saya perlu bicara. Kamu dalam bahaya. Bayu, Darto mungkin lihat videomu. Kamu tahu artinya, kan? Rani menutup ponselnya pelan, lalu menatap keluar. Hatinya mulai tak tenang. Sudah lama ia menjauh dari dunia bayangan, memilih hidup sederhana sebagai sopir bus untuk melindungi keluarganya. Tapi tampaknya, dunia lama itu kembali menariknya masuk. Sekitar pukul 22.30, Rani menepi di sebuah SPBU di daerah Batang. Beberapa penumpang turun untuk ke toilet, dan ada yang membeli minuman. Rani pun ikut turun, tapi tidak ke toko. Ia berjalan ke arah belakang bus, berpura-pura mengecek ban, namun sebenarnya, ia sedang memastikan satu hal, apakah dia sedang diikuti, dan benar saja. Dari sudut matanya, ia melihat SUV hitam yang parkir dua jalur di belakang, dengan kaca gelap dan mesin masih menyala. Seseorang di dalam tampak sedang mengamati. Rani pura-pura tenang, lalu kembali ke dalam bus. Tapi kali ini, ia membuka dashboard kecil di bawah kemudi dan menarik sebuah benda yang selama ini tak pernah ia pakai lagi. Senjata Glock 19 yang sudah lama terkunci di brankas kecilnya. Kalau mereka cari aku, mereka akan dapat aku yang dulu, gumamnya pelan. Sementara itu, di dalam SUV, Darto tersenyum sinis melihat siluet Rani kembali ke kursinya. Permainan dimulai, Nona Densus.